Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Yunistira, kakak mahasiswa Universitas Mula Warman, Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam. Nah, kakak di sini akan mengajarkan kalian tentang materi kimia. Nah, kalian yang anak IPS pastinya belum pernah mendengar istilah di kimia kan? Jadi kakak di sini mau berbagi sedikit informasi tentang kimia dan pelajaran kimia. Pastikan di kehidupan kita sehari-hari kita juga sudah terpapar atau sering mendengar tentang kimia, sering sudah merasakan efek dari kimia, dampak dari kimia seperti obat-obatan atau makanan yang diawetkan dan lain-lain, itu semua serba kimia gitu kan. Nah, jadi adik-adik semua, kalian sebagai anak IPS jangan pernah merasa ngapain sih belajar kimia gitu kan. Orang kita anak IPS nanti juga kerjanya di kantor, nggak mungkin di lab kayak gitu. Nah, mungkin kita bakalan mempelajari kimia di perkuliahan, tapi ada baiknya kalau kita sama-sama mengetahui gimana sih sejarahnya kimia itu bisa ada, gimana sejarahnya suatu unsur atau suatu hal tentang kimia itu ada gitu. Nah, jadi di pembelajaran kali ini kakak akan memberikan materi kimia tentang sejarah atom. Nah, kalian pasti semua udah pernah dengar tentang atom kan? Atom itu kalau menurut kalian apa sih gitu? Nah, nanti kalian bisa chat ya di grup ini. Atom itu menurut pandangan kalian tuh apa sih? Kita mulai ya. Nah, kalau kalian lihat gambar ini memperlihatkan di situ ada pengkaratan besi, di situ ada gunung dengan vulkanonya, tornadonya, di situ juga ada gua gitu kan. Ada air terjun. Ada orang yang bingung itu semua dari mana sih gitu. Itu semua tersusun dari apa sih? Ada unsur apa sih di situ? Ada reaksi apa sih di situ kok bisa terjadi itu? Nah, kalau di kimia tuh seperti itu bahasannya. Misalnya nih, pengkaratan besi. Itu sebenarnya dari mana? Kok bisa besi itu berkarat? Emangnya kalau misalnya kena air kok sudah berkarat? Nah, itu semua di kimia dijelaskan. Nah, kita masuk ke istilah atom. Jadi atom itu pertama kali dicetuskan oleh yang namanya Demokritus, Bapak Demokritus. Menurut si Bapak Demokritus ini, atom itu berasal dari kata atomos. A-nya itu berarti tidak dan tomos artinya terbagi. Jadi atom itu merupakan suatu unit yang tidak dapat terbagi lagi. Menurut si Demokritus. Jadi menurutnya atom adalah bagian yang paling kecil dari suatu zat yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, tapi apakah benar gitu kan? Makanya banyak teorinya. Jadi teori-teori itu tuh bakal menjelaskan betul nggak sih si atom ini udah nggak bisa dapat bagi lagi gitu. Ya, kalau ibaratnya remahan roti, sebuah roti. Nih, ibaratnya sebuah roti kalau dipotong-potong. Nah, menurutnya si Demokritus ini remahan roti itu adalah atom yang udah nggak bisa dibagi lagi, udah remahan kok gitu kan. Nah, seperti apa partikel terkecil tersebut? Kotakkah, kubuskah, segitigakah, tabungkah, ya, lingkarankah? Oh, ternyata ini nih, si bentuknya partikel itu adalah luas permukaan yang paling kecil dibandingkan dengan bentuk-bentuk yang memiliki volume sama. Jadi dia memiliki luas permukaan yang sangat kecil. Nih, ini ada aneka buah-buahan, dia berbentuk bulat. Saya ada dedaunan berbentuknya ya seperti daun, ada yang berbentuknya panjang atau ada yang berbentuknya begini ya, oval gitu, tetesan air. Nah, jadi yang pertama itu yang kedua, teori yang dicetuskan oleh Dalton. Jadi menurutnya si Dalton ini, atom itu digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Apa itu bola pejal? Bola yang berbentuk lingkaran, dia berpendar, bercahaya dan berwarna gitu ya. Sangat kecil. Mungkin kelihatannya dia kegede gitu. Kalau kita dari gambar sekilas nih ya gambarnya. Sekilas seperti ini gambarnya, tapi sebenarnya dia itu sangat kecil, nggak bisa dilihat oleh kasat mata. Kita kembali lagi.
Nah, jadi atom itu merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dipecah lagi, menurutnya si Dalton ini. Atom dari unsur yang sama memiliki sifat yang sama, sedangkan atom dari unsur yang berbeda memiliki massa dan sifat yang berbeda. Itu menurutnya si Dalton. Senyawa terbentuk jika atom bergabung satu sama lain. Seperti apa? Kalau kalian tahu kan, air itu dari unsur apa? H dan O. H2O. Jadi atomnya itu hidrogen dan atom oksigen digabungkan terbentuklah senyawa air. Seperti itu menurutnya si Dalton, benar ya? Kemudian reaksi kimia hanya melibatkan penataan ulang atom-atom sehingga tidak ada atom yang berubah akibat reaksi kimia. Apakah itu betul? Sedangkan sekarang ini kita lihat ya, adanya energi nuklir, radioaktif dan segala macamnya. Kalau kalian dengar atau pernah dengar istilah itu, ternyata atom itu sebenarnya bisa kok berubah kalau ada reaksi kimia itu. Nah, kita lanjut lagi. Ini seperti ini model atom Dalton, berpendar dan bercahaya. Ditunjang oleh dua hukum alam. Menurut hukum Lavoisier, hukum kekekalan massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Jadi massa suatu zat sebelum dia bereaksi sama sesudah itu sama, menurut si Lavoisier. Kemudian menurut Proust, hukum perbandingan tetap, perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Jadi kalau saya dulu bimbel itu ada lagunya buat ngapalin gini. Lavoisier massa, Proust tetap. Jadi kita buat ngapalin, hukum Lavoisier tuh apa sih? Oh, Lavoisier massa, oh dia hukum kekekalan massa, kayak gitu. Proust tetap, oh dia perbandingannya tetap, kayak gitu. Jadi kita ngapalnya seperti itu ya. Kalau di kimia gitu, kalau di kimia tuh gimana sih cara supaya kita ingat dengan menghafalnya dengan sesuatu yang menarik kayak gitu. Lanjut. Nah, ternyata buat menuju ke teori atom lain, ternyata dia tuh gugur teori atomnya. Jadi karena adanya kelemahan. Jadi kelemahan model atom Dalton sendiri, menurut teori tadi kan nomor 5, tidak ada atom yang berubah akibat reaksi kimia. Akan tetapi kini ternyata dengan reaksi kimia nuklir suatu atom dapat berubah menjadi atom lain. Jadi teori atom si Dalton ini jadi gugur karena menurut teorinya dia tuh kayak gini, oh ternyata enggak gitu ya. Masuk ke teori atom Thomson. J.J. Thomson pada abad ke-18, J.J. Thomson ini menemukan elektron. Nah, disinilah awal mulanya ternyata si Democritus itu salah. Ternyata bukan atom yang tidak dapat dibagi lagi, ternyata masih ada elektron. Elektron itu sebagai subatom. Dia berarti kan atom bisa dibagi lagi menjadi subatom. Jadi yang tidak dapat bisa dibagi lagi itu adalah subatomnya berupa elektron, nanti ada juga namanya proton dan neutron. Nanti kita akan jelaskan lagi. Jadi melalui eksperimennya Thomson menggunakan tabung sinar katode, dia berbentuk tabung, menyusun model atom Thomson dan menyempurnakan model atom Dalton. Jadi kalau menurutnya Dalton, oh dia tuh berbentuk bulat seperti bola pejal. Nah si Thomson ini sempurnakan, oh ternyata bukan begitu loh. Nah kita lanjut. Nah jadi seperti ini bentuknya. Dia seperti berbulat juga, tapi ada apa itu ya? Kalau dianalogikan dia seperti roti kismis katanya. Analogi teori atom Thomson adalah model roti kismis dengan rotinya itu bermuatan positif. Jadi menurut teori atom Thomson, atom berbentuk seperti bola pejal juga, tapi dia bermuatan positif dan dia menemukan elektron-elektron yang tersebar dalam bola tersebut. Jadi diibaratkan seperti roti kismis, rotinya positif, kismisnya itu elektron yang tersebar dan bermuatan negatif. Jadi model atom Thomson ini disusun setelah dirinya menemukan elektron. Dan kelemahan model atom Thomson ini sehingga dia menjadi gugur karena Thomson telah mengemukakan gagasan tentang adanya muatan positif dalam atom. Hanya saja Thomson belum bisa menjelaskan lebih rinci mengenai muatan positif ini. Jadi dia nggak bisa menjelaskan sebenarnya itu yang muatan positif ini si atomnya atau sebenarnya ada subatom lain di dalamnya. Makanya jadi gugur. Kemudian masuk ke teori atom
Rutherford. Jadi sebelumnya model atom Thomson belum mengatakan adanya inti di dalam atom. Kemudian, Ernest Rutherford menemukan bukti bahwa di dalam atom terdapat inti atom yang bermuatan positif. Hal ini diperoleh melalui eksperimennya. Rutherford menembakkan partikel alfa pada suatu lempeng logam tipis. Hasil eksperimennya menunjukkan bahwa sebagian besar partikel alfa diteruskan seperti ini, dan sebagian besar partikel alfa dipantulkan, gini baru terpantul dan atau membelok. Nanti kita lihat ya, di sini ada contohnya. Partikel alfa yang diteruskan mengindikasikan bahwa sebagian besar bagian atom merupakan tempat yang kosong. Partikel alfa yang dipantulkan atau dibelokkan mengindikasikan bahwa di dalam atom itu terdapat inti atau yang bermuatan positif. Kita lihat ya. Nah, di sini ada contohnya. Nih, dia partikel alfanya diteruskan. Kemudian di sini nih partikel alfanya dia membelok. Ini membelok. Kita lihat membelok. Kemudian ini yang terpantul. Yang lihat yang oranye terpantul. Dia mengindikasikan bahwa yang diteruskan tadi ada ruang kosong, celah. Sedangkan yang dipantulkan dan dibelokkan itu menandakan bahwa intinya itu bermuatan positif. Karena dia saling tolak menolak gitu ya. Nih, ibaratnya suatu atom itu lapangan sepak bola, maka inti atom itu tidak lebih besar dari sebuah bola. Itu ada ruang hampa, situ ada elektron yang mengelilingi, ada intinya dan jari-jarinya. Teori atom Rutherford, menurutnya atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif beredar mengelilingi inti atom. Nih bentuknya seperti itu. Bentuknya kayak lonjong gini, baru gini. Di tengahnya ada inti. Kemudian intinya ini bermuatan positif. Atom bersifat netral. Muatan positif dalam inti sama dengan muatan negatif. Kemudian teori atom Rutherford ini gugur karena dia memiliki kelemahan. Kelemahannya itu ketidakmampuannya untuk menerangkan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom akibat gaya tarik elektrostatis inti terhadap elektronnya. Berdasarkan teori Maxwell, jika elektron sebagai partikel bermuatan mengelilingi inti yang memiliki muatan berlawanan, lintasannya akan berbentuk spiral. Makanya bentuknya seperti ini ya. Sehingga elektronnya akan kehilangan tenaga dan akhirnya jatuh ke inti. Hal itu berarti kehancuran bagi atom, padahal kenyataannya atom bersifat stabil. Jadi itu kelemahannya. Nah, jadi teori atom Rutherford ini lemah karena kalau dia berbentuknya spiral, nanti dia bakalan jatuh gitu elektronnya dan tidak stabil. Kemudian diperbaiki lagi oleh teori atom Bohr, Niels Bohr. Didasarkan pada penelitiannya tentang spektrum garis atom hidrogen, kesimpulan percobaannya, spektrum garis menunjukkan bahwa elektron dalam atom berada tingkat energi tertentu dalam atom. Jadi dia bentuknya seperti lintasan bulat, kemudian setiap lintasannya itu memiliki tingkat energi yang berbeda dari rendah ke tinggi gitu. Ini menurut teori atom Bohr, dalam atom elektron beredar mengelilingi inti atom pada orbit tertentu yang dikenal sebagai lintasan stasioner atau tetap, atau disebut juga kulit atom. Kulitnya itu nanti ada yang namanya disebut KLMN untuk kulit. Subatomnya nanti ada juga tuh subatomnya SPDF. Selama elektron berada dalam lintasan stasioner, energi akan tetap sehingga tidak ada energi yang dipancarkan maupun diserap. Elektron dapat berpindah dari lintasan yang lebih rendah ke lintasan yang lebih tinggi. Jadi dia dari kecil, dari K ke kulit L, ke kulit M, ke N kayak gitu ya. Nanti kita lihat contohnya. Jika menyerap energi, sebaliknya elektron dapat berpindah dari lintasan yang lebih tinggi ke lintasan yang lebih rendah jika memancarkan energi. Kita lihat. Nah, ini model atom Bohr-nya. Ini K, dia jadi L, M.
Seperti itu ya bergeraknya. Kemudian kenapa teori atom Bohr ini menjadi gugur? Karena dia memiliki kelemahan lagi. Kelemahannya hanya dapat menerangkan spektrum dari atom yang mengandung satu elektron, yaitu atom hidrogen. Kemudian tidak sesuai dengan spektrum atom yang berelektron banyak. Kemudian tidak dapat menjelaskan letak elektron dengan pasti. Di mana sih, kan dia putar-putar gitu kan, jadi nggak tahu di mana letak elektron dengan pasti. Nah, muncullah teori atom modern atau teori atom mekanika kuantum, dan ini diterapkan sampai sekarang ya. Jadi kelemahan dari teori atom Bohr kemudian disempurnakan oleh teori atom modern atau mekanika kuantum. Menurut teori atom modern, elektron yang mengelilingi inti berada dalam suatu orbital tertentu. Orbital adalah ruang di mana suatu elektron kemungkinan besar ditemukan. Jadi kalau di dalam kimia itu dia memiliki tempat. Jadi tempatnya itu kalau dituliskan bisa dalam bentuk kotak-kotak, itu orbital. Kalau kita mau menuliskan rumus buat mencarinya gitu ya. Jadi teori atom modern mampu meramalkan kebolehjadian ditemukannya elektron. Di orbital mana sih ditemukannya elektron? Dia di orbital mana gitu tempatnya. Itu ruang di mana suatu elektron kemungkinan besar ditemukan. Nah, jadi ini dia dari teori atom Dalton, dia berbentuk bola pejal yang berpendar. Kemudian teori atom Thomson, dia sama bola pejal tapi ternyata ada roti kismis, ada elektron, temukan elektron, saat itu ditemukan elektron. Kemudian teori atom Rutherford, dia menemukan inti atom tapi lintasannya stasioner. Lintasannya tuh begini ya, spiral. Nah, kemudian teori atom Bohr, dia memiliki lintasan seperti ini mengelilinginya. Kemudian sempurnakan lagi dengan model atom modern, dia berbentuknya kayak berhamburan. Nah, jadi cukup sekian yang bisa kakak sampaikan. Harapannya semoga adik-adik IPS nggak nyesel udah dengerin materi kimia kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik, semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.